tiba-tiba luka. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tala Jibal Kopurtan Arisa, yang sekarang itu di tahun ini saya menduduki kelas 12 ya, di 12 F5 Informatika. Oh, apa sih kan kesibukannya di kelas 12 ini? Belajar. Iya. Ya banyak, bahkan karena kelas 12 juga kan mendekati untuk ujian universitas kan, jadi harus banyak-banyak ujian AM, dan asesmen madrasah, UTBK, wah banyak loh pokoknya. Wah, dengarnya aja udah pusing Kang. Ini cakoknya. Oke Kang, di podcast kali ini kita tuh bakal main games dulu nih Kang. Terus apa tuh? Games apa nih? Jadi gamesnya tuh kayak setuju atau nggak setuju. Jadi nanti kita bakal kasih pernyataan dan kita bakal lakuin kalau itu tuh kita tuh setuju atau nggak setuju. Oke. Nah, kalau buat pernyataannya sendiri dibacain sama siapa sih, Lin? Siapa ya? Siapa? Tentunya sama tim yang di belakang layar. Oke. Oke, ayo kita main. Oke, pernyataan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, lebih enjoy buat lagu sendiri daripada cover lagu. Aku sendiri tidak setuju. Aku nggak setuju. Kalau Akang, Kalau Kang sih ya, sebenarnya setengah-setengah ya. Kadang ya 50-50. Jadi kan Akang juga suka dengerin lagu-lagu lah. Siapa sih yang nggak suka denger lagu gitu Iya. kan? Apalagi kalau misalnya lagunya tuh suka relate seperti itu. Tambah beat tambah. aku suka. Nah makanya itu Akang juga suka bikin musik sendiri atau juga yang cover lagu gitu dari gitar, dari keyboard. Jadi biar lebih kerasa gitu sama kita sendiri. Lebih dapat apa yang kita mau juga Lebih ya berkesan Kak, sih, gitu. ya. Lebih ada kisahnya. Iya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua nih. Yang kedua, lebih gampang matematika daripada fisika. Setuju. Tidak setuju. Kalau menurut Akang sih setuju. Nah, jadi fisika itu memang dasarnya matematika. Iya. Nah, tapi kenapa Akang lebih ngomong gampang fisika daripada matematika? Karena fisika itu bisa Oh, jadi kita tuh bisa berpikir secara logika. Pikirkan secara logika. Dan juga fisika juga adalah salah satu mata pelajaran yang Akang suka. Suka nggak kan? Insya Allah suka. Insya Allah suka. Pernyataan ketiga, apresiasi diri sendiri itu penting. Setuju. setuju. Banget. Jadi ya, karena nih, kalian kalau misalnya kalian kesini sama diri sendiri, ya kalian itu sebenarnya punya potensi. Kalian tuh jangan pendem-pendem gitu ya. Kalau misalnya kalian punya bakat atau potensi, kembangin. Tunjukkan diri kalian bahwa kalian tuh punya potensi. Jangan sampai kalian tuh insecure sama orang lain. Dan dia mau udah kayak gini. Hey, kamu juga pasti punya potensi sendiri. Meskipun bidangnya nggak sama, tapi mungkin di bidang lain kalian lebih berpotensi. Jadi please guys, jangan pesimis. Oh iya, sih guys. Betul. Karena semua orang tuh pernah gagal nggak sih kan? Pasti nih Pasti. akan yang lebih duluan hidup dibanding aku pasti banyak gagalnya. Oh my god. Tapi dengan gagal itu kita nggak boleh jadiin itu untuk bahan buat kita nih ngerenungin diri, insecure, gak boleh. Malah ada kata-kata yaitu guru terbaik adalah masa lalu. Gitu guys. Next aja kali ya Kang. Boleh. Oke, lanjut. Pernyataan keempat, belajar alat musik secara otodidak lewat YouTube lebih efektif daripada ikut kursus privat. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Setuju. Oke. Karena ya, gini deh. Mungkin ini mah ya personal Akang gitu ya, dari kehidupan Akang. Karena Akang tuh emang suka alat musik dari dulu. Karena Akang tuh emang kalau misalnya gak denger lagu, suka tahu gitu nadanya tuh kayak gimana, dan pengen banget suka niruin si suara itu. Nah jadi waktu kecil tuh SD. Waktu SD itu ada pelajaran seni budaya yang dimana tuh harus dibawa pianika. Yang pasti mainkan lagu Ibu Kartini. Nah, iya. Itu pasti. Saat ibu Akang beli pianika buat Akang, Akang tuh senang. Nah, terus kan belajar Ibu Kartini, saat itu tuh waktu dites ternyata cuma Akang. Wah, hebat. Tuh kan, handingnya tuh nyeni banget. Nah, di situ juga Akang tuh nggak cuma Ibu Kartini doang, Akang juga kan punya tuh. Kan pasti pernah minjam HP lah ke ibu, mau minjam HP, nah suka downloadin. Nah biasanya tuh ada namanya tuh Perfect Piano. Nah jadi itu tuh kayak piano di HP gitu. Oh, iya. Nah, tapi yang bikin kehidupan Akang tuh berubah gitu. Nah di situ Akang tuh tertarik buat ngikutin.
akan nyobain. Dan akan tuh meskipun gagal terus ya akan tetap nyobain sampai benar-benar bisa. Dan kalian tahu apa akan lagu klasik akan pertama di kelas 3 SD apa? Apa tuh Kak? Full Alice. Oh, Ya. oh my god. Anak 3 SD kan? Kelas 4. Oh, anak kelas SD? Iya, 4 SD. Jadi lebih ini ya Kak, lebih kerasa pas belajar sendiri. Iya, betul banget. Jadi akan tuh lebih ke otodidak daripada les-les yang kayak gitu. Aku juga main di aplikasi kan, tapi yang itu loh Kang, yang ada lagunya terus nanti kita mencet-mencet gitu. Kamu main piano? Benar sih, nggak salah. Ya, benar sekali. Kalau kamu, Lin, kenapa sih kamu lebih milih buat les gitu dibanding belajar sendiri? Soalnya kalau aku tuh kayak kadang kalau aku salah tuh aku suka gak nyadar, terus kayak suka cari kesalahan aku terus aku kayak kalau tahu gimana cara ngatasin sendiri. Kadang kalau misalkan ada guru atau ada orang yang lebih bisa dari aku tuh dia aku tuh bisa memperbaiki gitu, jadi bisa lebih oke. Soalnya aku kayak gitu. Emang potensi orang tuh kan jelas ya. Iya, oke. Next aja kali ya. Boleh. Next. Pernyataan kelima, lebih baik jadi jago banget di satu bidang daripada bisa banyak hal tapi cuma setengah-setengah. Setuju? Tidak setuju? Kalau akan ya, karena di dunia ini tidak selamanya harus berpatok dalam satu tujuan. Kita juga kan pasti harus bisa melakukan hal yang lain itu, tidak satu patok. Nah, misalnya nih, setelah kita fokus sekolah, itu emang udah bagus. Nah, terus pasti kan setelah sekolah itu ada kuliah, setelah kuliah pasti kerja, dan kerja pasti kita kalau kamu pasti jadi kepala keluarga kan. Oh iya. Pasti jadi kepala keluarga itu harus bisa segala, meskipun sekemampuan kita atau akan kemampuan akan yang akan miliki, kita tuh harus bisa salah satu hal atau salah satu bidang yang kita tuh belum bisa gitu. Nah, Kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita sendiri. Iya, betul. Gitu. Ada fokus dan ada konsisten. Ya, itu dia poinnya. Oke. Oke, pernyataan kita nih udah beres nih Kak. Tapi nih ya, ngomong-ngomong soal games, tadi aku sama Ali juga baru main games loh Kang. Ya aku masih di Kelihatan. Ini seru banget tau Kang gamesnya tuh. Aku harus lihat. Wow. Udah terus kita akan buat. Oops. Iya. Oh, ini ternyata. Kok bisa sih Kang? Aku bisa kepikiran gitu? Jadi, kenapa akan bisa membuat map Mandablok? Kalian pasti suka bertanya-tanya kan, kok bisa sih ya? Kok bisa gitu kan? Kenapa kepikiran kenapa dari Ya, kenapa kepikiran kan? Kenapa kepikiran? Nah, jawabannya nggak disangka-sangka semua. Akan buat Mandablok karena nggak diajar main game. Kok bisa sih? Jadi ceritanya tuh kan ada pasti teman-teman kita punya kan. Nah mereka tuh kayak JJ Roblox. Wes pada nge-JJ, wes. Terus pada senggol-senggolnya gimana wes izin tiris kayak apa-apalah gitu. Nah makanya pernah nggak diajak gitu. Pas diajak ya Akang ikut. Nah tapi Akang tuh berpikir lagi gitu. Kan Akang tuh kayak ini mah kayak gimana ya? Akang tuh awalnya mikir buat gimana nih cara orang-orang tuh bisa anak-anak mandua ya. Akang mikirnya lingkungan mandua ya. Iya, iya. Gimana biar lingkungan mandua ini punya map Roblox di map mandua di Roblox gitu. Awalnya sebelum Akang buat tuh Akang tuh nyari kayaknya udah ada gitu kan sama sebelum-sebelumnya. Oh. Nah, waktu Akang nyari mandua kota Bandung nggak ada. Akan coba cari oh iya ada sebelum Mandaplos ya sampai sebenarnya sebelum Mandaplos itu kalian tahu SMP Alam mana? Tahu. Nah itu keluar lebih duluan daripada Mandaplos. Oh. Jadi akan tuh ngeliat ada Alam mana kan? Akan nyobain dulu. Cet, wah bagus juga nih. Terus kayak detail-detailingnya, wah jadi terinspirasi kan Akan. Nah makanya disitu Akan, wah gimana kalau Akan bikin Roblox Mandua di Roblox gitu ya. Nah, Akan langsung download Roblox Studio. Dan di situ aku benar-benar 0% gak tahu apa-apa tentang Roblox Studio. Jadi dari nol, Akan tuh nyoba-nyoba dulu, ya nyoba-nyoba cara bikin tuh kayak gimana. Kan ada tutorial tuh, untungnya ada tutorial. Jadi Akan nyobain dulu. Ternyata bisa, oh ngerti paham. Sebelumnya, kalau misalnya kalian tahu sesuai Akan ya. Jadi Akan tuh gini, ayo
bikin Mandablox yang mau minat bantu PC aja. Itu tuh orang-orang kiranya bercanda gitu. Kayaknya. Oh, Tapi enggak sih, kalau akangnya serius karena kan emang niat orang mah beda-beda. Ada yang gimana nanti lah mau lihat jadinya kan biasanya orang-orang mau instan. Iya. Iya. Ada tuh waktu akang lagi bikin ada yang WhatsApp teman akang pertama kali itu, Bal, aku mau nyoba dong, mau nyoba bantu. Wis, sok boleh. Itu rekan pertama akang. Jadi rekan pertama akang tuh ngebuat tuh gerbang sama masjid. Nah, akang ngebangun masjid. Nah, rekan akang yang pertama ini buat DSG. Nah, itu tuh dari day 1 sampai day 3 udah kebentuk pagar masjid sama GSG. 3 hari tuh. Ya, baru 3 hari teh. Wow. Terus waktu beberapa hari berselang, waktu sambil lagi ngerjain kakak yang gue itu, ada lagi yang WhatsApp. Ternyata kakak kelas akang. Oh. Nah, kakak kelas akang tuh emang ini sekarang tuh kuliahnya di IPNAS, informatika. Nah, jadi mungkin peluang lah ya, mungkin tahu lah buat paling-palingan gitu-gitunya kan. Nah, di situ tuh lagi mikir buat cara ngepasin. Kan pasti suka beda ya. Nah, suka beda antara dari dunia nyata sama ini. Niat akang tuh mau benar-benar 1:1 gitu. Jadi kayak real life tuh di Mandua tuh kayak gini, di Roblox kayak gini. Nah, ide ya, kalau kalian ada sesuatu lagi ya. Siapa nih yang suka di nih? Aku tuh suka fotoin spot-spot Mandua. Dan ada gambaran biar tahu patokannya tuh kayak gimana. Waktu sering berjalan waktu, saya lagi temennya yang kakak kelas akang ikut juga. Itu tuh membantu kayak detailingnya. Terus masih hari sekolah juga tuh. Akang setiap pagi kan sarapan pasti nonton YouTube kan. Oh iya. Akang nonton YouTube-nya tentang Roblox Studio itu. Jadi nonton tuh akang juga sambil belajar. Jadi pagi-pagi sebelum belajar ke sekolah belajar dulu itu. Sampingan Roblox Studio. Jadi diimbangin lah. Aku join. Bagus lah. Nah, awalnya ya channel akang tuh punya followers 140-an. Nah, 140 ya. Waktu Mandablox itu rilis, just dalam deskripsi yang sangat mengajak. Ayo kita bikin Mandablox, kita main Mandablox. Saya sebarluaskan di Instagram, di channel WhatsApp, di status WhatsApp. Nah, dan langsung Dirilis itu. iya, dirilis langsung meledak. 4 orang doang. Matur suwun kamsahamnida yang udah buat Roblox. Di situ akang benar-benar speechless. Teman-teman kelas akang, harapan akang yang gimana biar lingkungan Mandua itu bisa punya Mandua di Roblox dan main. Iya. Akhirnya impian akang tercapai. Bangga banget. Bangga. Itu kan bakal teman kelas main Mandablox kan akang juga pernah jualan adanya. Kayak assalamualaikum yang mau beli. Kang Iqbal lagi main Mandablox. Gimana kesannya gitu akan wah alhamdulillah gitu dimainin dengan respon positif kan. Sampai sekarang tuh terakhir lihat ya total udah ada 3.900 orang. Wow. Itu juga ternyata nyebar sampai ke alumni. Jujur ada yang aku juga main. Ada yang sampai anak komplit tuh main kan. Aduh buset. Karena aku kemarin lihat di sekolah aku punya ada boxnya di Roblox. Mereka nyobain. Gak pamer pas tahu ada map Mandablox tuh pas ketemu SMP aku kayak gini nah Mandua mah ada map Roblox ada. Soalnya bisa sedetail itu loh kak kalian tuh. Jadi kayak siapa sih aku sendiri ya walaupun bukan aku yang bikin, tapi aku ngerasa bangga gitu ngerasa kayak Ya, Mandua di Roblox. Iya dong. Tapi nih kak, kalau misalnya kan sekarang kelas 12 ya kak. Ya. Kalau nanti aku lulus, ini kalau misalnya ada yang bakal direnov, bakal terus di-upgrade gak kak? Nah, karena akang tuh emang udah jarang megang lagi nih, karena ya kesibukan juga kan. Nah, akang juga kan update kecil-kecilan lah, kayak itu tangga itu yang baru. Akang tuh udah nge-update kecil-kecilan, meskipun kecil juga setidaknya masih update. Nah, ya gitu. Nah, jadi meskipun akang udah ada update, tapi kalau misalnya Mandua ngubah warna atau bikin sesuatu, akan bikin juga di Mandablox. Ternyata aku kira tuh ya bakal 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan, ternyata 1 bulan. 1 bulan. Wah, Makasih. banget. Nih, Mandua punya siswa sehebat akang ini. Saya udah lulus ya kang ya. Iya. Oh my god. Nah, Mantu Fans juga nih kang, kepo nih banyak pertanyaan dari Mantu Fans yang buat akang nih. Mereka tuh kepo banget nih soal akang. Akang kepo nggak? Kayak begitu. Harus kepo kan juga harus kepo. Oke, jadi kita bacain aja nih. Lihat, pertanyaan dari Mantu Fans buat Kang Iqbal. Pertanyaan pertama. Pertama dari Astro Kill
Astrofilesa. Astrofilesa, apa kenal? Jujur. Kang Jibal, apa inspirasi Kang Jibal bikin map Roblox mana benar udah kalau bikinnya oke sudah. Oke, tadi saya jawab ya. Kang Jibal, apa inspirasinya? Inspirasinya itu karena Kang tuh emang pengen juga gitu ngadain buat kayak sejarah lah, kalau misalnya mau dibilang. Dan berapa lama bikinnya ya? 1 bulan. Next, pertanyaan kedua dari Vienna Vienna. Kenal. Gimana caranya dapat inspirasi buat nulis dan kompose lagu? Oke, kompes lagu ya. Jadi kalau akan buat nulis lagu tuh, kalau nulis lagu ya kayak nulis lirik itu tuh baru belakang ini baru-baru ini. Kalau misalnya buat kompos lagu, akan tuh lebih suka bikin lagu-lagu elektronik dance musik. Oh, Jadi kayak mungkin itu tuh emang lagu yang jarang orang biasa dengar gitu, orang umum dengar. Jadi kayak aku suka kayak lagu-lagu yang di kalau ada tau nggak game-game Tridas, terus game-game kayak di Undertale. Nah, akang tuh ya emang suka dengerin lagu-lagu yang unik gitu. Jadi nggak ada lirik gitu. Jadi akang tuh emang suka lagu yang kayak instrumen doang, iya. tapi ada kayak pemanis sama yang banyak lah, yang kayak mekanik-mekanik mesin-mesin gitu. Pokoknya EDM lah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dari ketiga. Oh ya, dari ketiga. Dari Kaiza 8. Kayak bisa. Oh, gimana sih Akang ngebagi waktu buat main sama buat belajar? Konsisten. Jadi seimbang. Harus Ngebagi waktunya tuh akang tuh kalau misalnya kayak hari sekolah gini ya. Kalau hari sekolah akang mah mikirnya gampang. Dari pagi sampai sore sekolah kan pasti pulang tuh. Kalau pulang ya udah main sesuka akang. Kayak kalau misalnya akang pengen main komputer ya komputer. Yang penting mah relaksasi gitu, relaksasi akang. Yang penting beres gitu ya. Iya, yang penting beres. Terus kalau misalnya kan biasanya suka ada tugas tuh. Akang mah emang gak suka tugas dibawa ke rumah. Oh, jadi ngerjain di sekolah. Iya, jadi meskipun kalau misalnya dikasih tugas nih, nanti ya kerjainnya di rumah atau misalnya ada tugas yang belum beres, akang suka ngeberesinnya di sekolah. Oh. Jadi sebelum tugas itu beres, akang ngeberesin dulu di sekolah sebelum pulang. Jadi pulang tuh udah gak ada beban. Iya, jadi pulang tuh gak ada beban, jadi udah langsung ya sesuka main kayak gitu. Gitu kan bagi waktu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dari orang yang sama, kayak juga ada apa lagi? Kang, adakah strategi belajar biar jadi murid nilai fisika terbagus di TK? Fun fact tentang Kang Jibal nih guys. Emang iya ya? Nilai fisika tuh perasaan akang mah nggak ada di ini TK top 3. Akang tuh yang top 3 tuh matematika lanjut. Iya, matematika lanjut bukan fisika. Kalau fisika akang tuh ini memadai, bukan memadai, baik lah. Nah, kalau matlan ya mungkin kita bahasnya ke matematika lanjut ya. Iya. Strategi belajar biar jadi murid nilai matematika lanjut. Bagus di TKA gitu ya. Nah, TKA ya. Aduh. Sebagai salah satu Sehat-sehat lagi. Jadi gini ya, percobaan. Aduh. Ya jadi TKA tuh ya karena emang rumor-rumor gitu ya dan bikin beban agit tuh bikin udah mah banyak ujian joknya TKA akang mah kalau misalnya ada TKA ya ada ujian nih ada ujian berarti harus menenangkan diri akang tuh harus belajar lebih giat lagi berbeda-beda sih gimana mood akang sebenarnya Iya. jadi iya di rumah lah di rumah akang tuh lebih suka belajar di rumah daripada yang di luar-luar gitu. Karena kalau di luar kan kadang suka konsen, kadang suka ya pengen pulang. Nah jadi akang tuh waktu TKA sebenarnya waktu TKA tuh akang tuh belajarnya tuh serius. Hamin 1. Seriusnya. Sebelumnya mah baca-baca yang bahasa-bahasa. Nah seriusnya pas Hamin 1 ujian itu. Nah jadi akang tuh waktu matematika lanjut itu akang tuh kan akang tuh sesi kan TKA tuh. Akang tuh bagian di sisi 3. Ngantuk nggak sih? Sore soalnya kan. Jadi pagi-pagi kan bisa nyantai, bisa gini. Sebelum fisika tuh kan ada kayak Indonesia, Inggris, matematika yang dasar. Nah setelah beres ini akang pulangnya langsung full belajar. Ya, nggak. Jadi akang tuh benar-benar fokusin buat belajar dan pokoknya bikin akang terdistract. Kayak misalnya main HP atau main game, akang ini dulu, sisiin dulu. Tapi akang juga pasti capek lah ya. Nah jadi istirahat, jadi dibagi gitu. Kalau misalnya akang belum paham, akang harus belajar terus sampai paham. Kalau udah paham, break dulu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Kak. Lanjut. Dari Laibo_Mama. Laibo, iya. Kenapa? Apa benar kalau kita makan gacoan tiap hari bikin jadi seproduktif Kang Jibal? Kalau gacoan habis nih
nih Kang. Jadi begini ya, kalau misalnya tentang gacoan, Akang tuh emang suka doang ya. Akang mah suka gacoan karena emang enak gitu. Tapi mungkin ya, karena Akang tuh gacoan tuh kayak kelihatan setiap hari. Dan itu tuh pasti ngeliatnya tuh di story Akang kan. Iya. Akang tuh suka nge-post lagi ada di gacoan, lagi ada di gacoan, kayak ih gacoan terus, gak sakit terus apa gitu. Ya Akang mah kalau misalnya pengen gacoan kayak istilahnya lagi BM lah, lagi BM gacoan ya udah Akang mah kesana. Ya kalau misalnya makan gacoan biasa kalau di Farah nggak juga sih. Dan itu juga kan pedas gacoan tuh ya, jadi harus ada ini juga. Soalnya bocah tuh kayak worth it gitu ya kan. Ya, enak pokoknya. Lanjut Rin. Oke lanjut. Oke, ada dari Askia Muri 05. Oh. Iya. Iqbal kok bisa multi talenta itu di tengah kesibukan aktif terus bisa kayak gitu? Oh my god. Iya, Oh. pakai saya eligible ya. Oh iya. Jadi gimana ya? Kok bisa semulti talenta itu? Ya Akang, soalnya Akang memang gini gitu maksudnya kayak Nggak tahu juga. nggak tahu kenapa bisa. Akang tuh kalau misalnya Akang tuh gampang penasaran gitu. Kayak misalnya kalian tahu mainan Rubik. Nah ya. Nah, mainan Rubik kan acak-acakan tuh pasti harus disolve. Kok bisa sih? Nah, Akang tuh nyobain Rubik itu sampai bisa lah. Sampai sekarang juga masih bisa gitu main Rubik. Terus Akang tuh di tengah kesibukan Adit, kenapa bisa gitu ya? Nah, jadi Akang mah ya itu kayak konsisten gitu. Jadi membagi waktunya tuh manajemen waktu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Betul. Dari Arbia 0809. Kang, spill orang yang jadi inspirasi lagu karenanya. Wah. Lagu karenanya. Ayo Kang, cerita dong. Oke, Jujur, untuk tisu, ya. untuk tisu. Oh, oke aman. Jujur dari kemarin Akang mikirin ini sih. Mikirin buat gimana cara jawabnya nih. Tuh. Ceritain singkat juga nih dong buat mantu fans yang pastinya penasaran. Iya. Aduh, jadi begini. Lagu karenanya itu betul kisah nyata Akang. Nah, Akang tuh emang suka sama cewek, ya kali cowok kan. Oke. Sama satu seseorang itu. Dia tuh emang baik ke Akang. Terus Akang juga kayak terbawa lah, kayak maksudnya, wah, dia tuh saking baiknya tuh kayak membuat dia Akang tersenyum aja gitu. Ngerti nggak sih? Nah, terus kayak dia tuh ngasih harapan ke Akang. Masih harapan. Iya. Nah, tapi ya seiring berjalan waktu, tiba-tiba kan Akang punya sahabat ya. Pasti kita juga punya sahabat. Kan? Iya. Itu dia. Oh my god. Oh iya. Sahabat Akang tuh mulai ngedeketin orang yang Akang suka. Tapi sahabat kamu tahu? Kayaknya belum. Oh. Soalnya Akang nggak kelihatan kayak suka balik gitu. Nah, seiring berjalan waktu, wah mereka tuh selalu bersama terus. Terus dia tuh selalu ada di samping sahabat aku terus gitu. Tapi Akang tuh kayak masih berharap juga gitu. Masih pengen tahu lah kalau misalnya Akang juga suka gitu sama kamu teh. Gitu. Mungkin fun fact ya. Jadi di foto cover lagu karenanya yang Akang lagi main gitar. Iya. Yang di Seman itu? Ya, sebenarnya itu adalah peristiwa di mana Akang sudah mengikhlaskan. Karena di foto itu Akang tuh sedang bersandar di bawah terik matahari sambil main gitar kan, sambil memikirkan gitu. Duh, ini apa emang aku ikhlasin aja atau enggak ya, atau aku masih bisa ngebut atau enggak ya? Mungkin karena emang sudah pikiran ya kayak gitu. Mungkin karena emang bukan jalannya atau yang bukan takdirnya, maka sudah sampai sekarang Akang ikhlasin aja lah. Jadi begitu guys. Atau aku boleh kan nih nyanyiin buat mantu fans, pasti mereka juga kepo nih Kang. Aku juga kepo. Boleh. Lagu ini kita persembahin spesial buat mantu fans. Kenal dirimu, sifatmu membuat hatiku selalu tersenyum. Kau membuka harapan hatimu untukku, tapi sekarang ku merasa ragu. Karenanya diriku tersingkirkan dari pandangmu itu, hingga kau melihatku seolah ku tak
langsung di Aku memendam rasa salahnya ku tak ungkapkan di hari itu. Mengapa hal yang sama selalu terulang kembali sampai akhirnya ku ikhlaskan saja. Wow, kena banget ke hati. Oh my god. Liriknya kayak yang bener-bener relate, bener kisah, bener dari hati dan Coba Kang kasih pesan untuk orang yang jadi inspirasi Akang di lagu ini. Merekam dulu. Oke, mantap fans. Jadi ini dia podcast episode 3 dari bintang tamu spesial kita yaitu Kang Jibal. Banyak fun fact yang kita ketahui dari podcast ini. Dan kalau kalian penasaran dengan podcast selanjutnya, jangan lupa nonton di mana Lintang? Di YouTube Mandua Kota Bandung. Jangan lupa follow IG Kang Jibal juga. Apa nih Kang? Jibal Lukas saja. Di bawah guys. Nah, boleh spill Instagram aku di bawah. Instagram aku juga. Oke. Sekian dari saya, Desri Hanin Aulia. dan aku Rinda Olivia. Dan gue star kita. Akan Jibal Kamarisa.